Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dan kita ingin disapa dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita akan disapa oleh firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Hezekiel pasal 11 ayat 19. Saya akan bacakan untuk kita. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Demikian firman Tuhan. Dan topik hari ini berbicara tentang Allah melunakkan hati. Saudaraku yang terkasih, Nabi Hezekiel adalah seorang nabi besar di zaman pembuangan Babel. Ketika bangsa Israel di dalam pembuangan dan Nabi Hezekiel bekerja dan bernubuat pada zaman itu. Dan sebagai penyambung lidah Allah, Nabi Hezekiel menyampaikan harapan-harapan dan menyampaikan penghiburan kepada bangsa Israel. Karena pada saat itu yang namanya dibuang dan terhukum, bangsa Israel pasti merasakan kesedihan, merasakan retapan, dan merasakan penderitaan karena perbuatan mereka yang tercela di hadapan Tuhan. Tetapi sebagai nabi yang diutus oleh Allah untuk memberikan harapan-harapan baru dan memberikan penghiburan-penghiburan kepada umat Tuhan, Nabi Hezekiel melakukan visi dan misinya dari Allah untuk supaya bangsa Israel itu mau bertobat dan mengingat bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan umatnya walaupun di dalam masa penghukuman. Nah, untuk itu Nabi Hezekiel menyampaikan suatu hal yang sangat harus mereka dengar karena Tuhan semuanya ingin merubah karakter, paradigma, dan merubah cara pandang mereka melihat realita hukuman yang mereka terima. Tapi ternyata hukuman yang mereka terima itu bukan untuk membinasakan mereka, tetapi Tuhan memberikan suatu hal yang baru bagi mereka, yaitu perubahan hati. Perubahan hati. Nah, untuk itu di dalam nats ini Hezekiel mau mengatakan kepada umat Tuhan dan kepada kita semuanya bagaimana Allah memberikan segala sesuatu kepada kita, baik itu hukuman, tindakan, dan pemulihan, tetapi dengan sesuatu hal yang baik bagi setiap umatnya. Nah, dikatakan di sini bahwa Allah mengubah manusia lama menjadi manusia baru. Dalam arti dari dosa menjadi tidak berdosa. Manusia lama yaitu dikonotasikan dengan manusia yang berdosa dan menjadi dipulihkan menjadi manusia baru. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa Allah mengubah hati yang keras, yang batu, ya akasi jogalme, hati yang keras menjadi hati yang lembut. Kita lihat Bapak Ibu, hati yang keras menjadi lembut. Ini adalah sesuatu sangat kontras. Tetapi Allah sanggup melakukan itu agar mereka paham dan mengerti apa maksud tujuan Tuhan. Dan ketiga, dikatakan bahwa Israel sebagai manusia pemberontak dan diubah Allah menjadi manusia yang taat. Yang tadinya berontak melawan Tuhan, menduakan Tuhan, menyembah kepada ilah-ilah lain, ya, mereka memberontak, mereka jatuh dalam dosa. Akhirnya Tuhan mengubah umatnya menjadi manusia yang taat dan beriman teguh hanya kepada Allah saja. Nah, yang keempat, yang terakhir dikatakan dalam nats ini bahwa Allah mengembalikan Israel dari kuk perbudakan di Babel menjadi manusia yang merdeka dari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya, itu dia. Bahwa Allah mengembalikan, memutar sampai berapa derajat itu memutar kehidupan bangsa Israel dari perbudakan. Kita tahu sejarah bukan bagaimana ketika bangsa Israel diperbudak oleh orang Mesir.
Tapi Tuhan dalam hal itu juga bisa mengangkat mereka, mengembalikan mereka. Akhirnya mereka menjadi manusia merdeka sampai nanti menuju tanah Kanaan. Itulah yang diberikan Allah melalui Nabi Hezekiel, supaya Hezekiel menyampaikan itu dan umat Tuhan paham dan mau memahami maksud dan tujuan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, selama kita belum memiliki hati dan roh yang baru, memang kita sulit untuk bisa taat kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, sekali lagi saya katakan, sebelum kita memiliki hati dan roh yang baru, kita sangat sulit sekali untuk bisa taat kepada Allah kita dan kepada Yesus kita dan kepada Roh Kudus. Nah, untuk itu mari kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita, karena Dia memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, yang harus mati untuk kita. Dia harus memberikan keselamatan kepada kita, kita yang berdosa diselamatkan, dan kita diubah, dikembalikan menjadi sama seperti manusia lama menjadi manusia baru. Hati yang keras kita ini menjadi lembut kembali, yang jiwa kita yang pemberontak menjadi manusia yang taat, dan kita yang diperbudak dan diperhamba oleh dosa menjadi manusia yang merdeka. Semua itu dilakukan oleh Yesus Kristus. Akhirnya Tuhan memberikan roh kesetiaan bagi kita. Tuhan memberikan roh ketaatan bagi kita. Akhirnya kita bisa melakukan kehendak Bapa kita di sorga. Semua itu diberikan, makanya kita bisa menjadi manusia yang setia, kita bisa menjadi manusia yang taat, akhirnya kita bisa melakukan apa yang dikehendaki Tuhan di dalam kita. Jadi itu semua oleh karena anugerah Tuhan bagi kita. Berbahagia dan bersukacitalah karena Tuhan memberikan roh kesetiaan dan memberikan roh ketaatan. Akhirnya Tuhan melunakkan hati kita yang keras menjadi lemah lembut. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang selalu memberikan kepada kami semangat baru. Tuhan juga memberikan kepada kami hati yang baru, pikiran yang baru, kelakuan atau karakter yang baru, supaya itu menjadi kami pakai di dalam kehidupan kami setiap hari. Dan akhirnya kami bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami di dunia ini. Tuhan, terima kasih atas segala berkat-berkat yang kami terima. Untuk itu Tuhan, jaga dan berkatilah semua keluarga kami. Jaga dan berkatilah bangsa kami Indonesia. Jaga dan berkatilah dunia yang Tuhan ciptakan ini, supaya semua manusia setia dan taat hanya kepadamu saja. Terima kasih Tuhan atas anugerah yang kami terima sekarang dan sampai selamanya. Dalam Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Demikian Bapak Ibu, dan terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan. Tetap tersenyum dan tetap jaga prokes kita. Tuhan akan selalu memberikan rohnya kepada kita.